Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Asadin. Saya di kelas 1 D3 Teknik Informatika B, PANS 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu program yang telah saya buat, yaitu suatu program untuk pembelian tiket bis. Jadi nanti di awal ada memasukkan nama, kemudian total pembelian, lalu rute dan harganya. Kemudian di akhir nanti akan dicetak seperti nota pembelian telah dilakukan dari awal. Lalu ini adalah kode saya, program saya. Nah, ini di awal ada stdio.h. stdio.h adalah standar input dan output. Jadi ini berhubungan dengan printf, kemudian scanf, kemudian fgetch, lalu flows. Kemudian nomor 3 ada string.h. Ini berfungsi untuk start copy. Jadi start copy itu mengcopy string dari satu variabel ke variabel lain. Kemudian ini struct di sini untuk digunakan untuk memasukkan tanggal, bulan, tahun. Ada integer tanggal, integer bulan, integer tahun. Ini untuk waktu tiketnya, itu waktu pemesanannya. Kemudian nomor 12 ada integer main. Nah, ini itu fungsi utama. Jadi setelah itu dibuka dengan kurung kurawal buka, dan nanti akan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian di baris ke-15 ada integer, lalu variabelnya i, bayar, n, jum maksimal 100, harga maksimal 100, total uang maksimal 100, pilih, kembalian, jumlah biar sama dengan 0, ini maksudnya nilainya langsung dimasukkan 0, kemudian kode maksimal 5. Lalu di baris ke-16 ada char, karakter, rute, dan nama. Terus di baris ke-18 ada awal. Nah, awal ini sebagai jabatan jumping atau loncatan apabila suatu kondisinya nanti tidak terpenuhi. Jadi nanti ada goto dan kemudian akan kembali lagi ke jumpingnya tersebut. Terus di sini baris 19 sampai baris ke 31 ini ada printf. Nanti ketika di run atau dijalankan akan mencetak seperti ini tabel daftar jurusan dan harga, kemudian ada kode rute, kelas, dan harga. Lalu di baris ke 33 32 di sini ada printf masukkan nama pembeli. Di sini kita akan memasukkan nama pembeli, siapa yang membeli. Inputnya menggunakan fgetch, kemudian size of di sini untuk ukuran. Kemudian flows stdin itu untuk membersihkan input buffer. Jadi nanti ketika tidak dipakai ini akan membuat error. Terus versi 35 ada printf masukkan jumlah pemesanan, berapa total pesanan kita. Inputnya menggunakan %d dan variabel n. Lalu di baris ke-41 ini adalah perulangan yang pertama. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. I plus plus itu i plus 1. Setelah itu masuk ke printf pembelian tiket ke %d %d/n, dipanggil lagi i yang di awal tadi. Terus ada kode di sini juga sebagai jabatan jumping atau loncatan ketika ada goto nanti. Terus ini printf kode rute, scanf %d, kode ke i. Jadi kita haruskan memasukkan kode rute yang akan kita pesan. Lalu setelah memasukkan kode nanti akan diseleksi lagi oleh if, else if, dan else. Kemudian di sini ada start copy. Start copy itu fungsinya mengcopy string dari satu variabel ke variabel lain. Jadi nanti ketika di sini ada Jakarta Sleeper, nah akan ketika dijalankan dan kita memilih kode 1, maka ini akan berpindah ke sini, mengcopy tempat. Terus setelah itu if, else if, lalu di bawah ada else. Nah, else ini digunakan ketika kondisinya tidak terpenuhi. Jadi ketika kita memasukkan angka di luar 1 sampai dengan 6, itu akan masuk ke sini. Seperti kita masukkan angka 7, kemudian angka 8, dan seterusnya. Ketika dijalankan akan mencetak kode rute salah.
dan kemudian goto kode. Nah, goto kode ini bentuk jumping di awal tadi, jadi akan goto kode kembali lagi ke kode ke sini, dan kita diharuskan memasukkan kode rute yang benar, yaitu angka 1 sampai dengan angka 6. Lalu setelah itu belajar 83, brand F, masukkan jumlah tiket yang dipesan untuk berapa orang tiket kita ini. Inputnya menggunakan scan F, scan D, dan zoom ke 1, jadi jumlahnya ke 1. Kemudian 86, brand F, masukkan tanggal pemesanan. Nah, tiketnya ini untuk kapan? Scan F, di sini saya menggunakan struct, jadi variabelnya waktu tanggal, waktu bulan, waktu tahun. Terus setelah itu di baris 91 ada ulangan yang kedua. Ulangan yang di sini untuk menentukan harga keseluruhan. Jadi ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus index 1. Terus total uang ini total uang dalam satu pemesanan itu jum ke 1 dikali harga ke 1. Dan jumlah bayar ini total harga keseluruhan yang harus kita bayarkan, yaitu sama dengan jumlah bayar dikali total uang. Terus setelah itu dicetak total harga keseluruhan sama dengan RP %n jumlah bayar. Nah, jumlah bayarnya dipanggil lagi di sini, jadi masuk ke sini. Terus pilih 1 ini juga sebagai deretan jumping ketika tidak terpenuhi. Setelah itu masukkan jumlah pembayaran sama dengan RP. Nah, inputnya menggunakan scan F plus D, variabelnya bayar. Jadi di sini itu uang yang kita bayarkan, total uang yang kita bayarkan. Kalau ini kan total uang yang harus kita bayar. Setelah itu ada kembalian. Kembalian ini rumusnya bayar yang kita bayarkan dikurangi jumlah bayar, jumlah yang harus kita bayar, jadi ada sisa. Terus setelah itu seleksi lagi menggunakan if dan else. Untuk if ini akan dijalankan ketika yang kita bayarkan itu lebih besar sama dengan yang harus kita bayar. Terus masuk ke sistem CLS atau clear screen. Nah, ini akan menghapus cetakan tapi tidak menghapus nilai. Jadi nanti display atau tampilannya itu akan berubah, tapi nilainya itu tetap tidak berubah, tidak dihilangkan maksudnya. Terus di sini ada else itu apabila tidak terpenuhi. Jadi ketika yang kita bayarkan kurang dari yang harus kita bayarkan, maka akan dicetak uang Anda kurang. Kemudian go to bill 1, jumping lagi, loncat lagi, kembali lagi ke bill 1, dan kita diharuskan memasukkan uang yang nominalnya itu lebih besar atau sama dengan jumlah yang harus kita bayarkan. Terus ke data ini dapat sistem CLS, clear screen lagi, jadi menghapus lagi. Kemudian data pembayaran. Lalu di sini ketika dijalankan akan membentuk seperti nota pembayaran. Jadi di sini main spacing atau spasi seperti ini, /t/t/t nama pemesan, dan %s menggunakan string, dan variabel nama di awal tadi dipanggil lagi supaya masuk ke sini. Kemudian di sini ada tanggalnya tadi menggunakan struct, jadi ketika dipanggil ada waktu tanggal, waktu bulan, waktu tahun. Terus kemudian di baris 124 ini ada printf nomor, kemudian dipisah kelas, harga, jumlah, subtotal. Nah, di sini akan memasukkan di sini menggunakan looping for ini. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. Kemudian 128 printf di sini untuk nomor menggunakan integer i, kelasnya menggunakan string rute ke i, lalu harganya menggunakan integer harga ke i, jumlahnya integer jum ke i, dan subtotalnya integer total uang ke i. Terus setelah itu baris 131 total harga RP %d/n, dan dipanggil lagi jumlah bayarnya. Kemudian pembayaran menggunakan variabel bayar dipanggil lagi, dan kembaliannya dipanggil lagi untuk variabel kembalian. Terus setelah itu semua dicetak atau dimunculkan di layar ketika dijalankan, akan masuk ke bill 2. Nah, bill 2 ini ada dua opsi. Opsi yang pertama itu tekan 1 untuk lanjut membeli.
nanti akan kembali lagi ke awal tadi dan tekan 0 untuk selesai. Jadi nanti ketika kita menekan 0, programnya akan selesai dan berakhir. Terus di sini inputnya menggunakan %d, menggunakan integer, variabelnya pilih. Terus ini f+stdin, kemudian printf, dan di sini diseleksi lagi menggunakan if, else if, dan else. If yang pertama, ketika kita memasukkan angka sama dengan 0, maka akan masuk ke goto akhir, jumping langsung ke akhir. Lalu else if, ketika kita memasukkan angka sama dengan 1, maka akan goto awal, jumping lagi ke awal tadi, ke awal program, dan kita memasukkan semuanya dari awal. Lalu else ini ketika tidak terpenuhi, jadi kita memasukkan angka di luar angka 1 dan di luar angka 0, seperti kita masukkan angka 2 atau justru huruf. Nanti akan masuk ke printf kode invalid, jadi jumping lagi ke print 2 dan kita haruskan memasukkan angka 1 atau angka 0. Setelah itu akhir ini ketika kita masukkan angka 0, maka akan menuju ke akhir dan akan dicetak tiketnya sudah dibeli, itu dapat ditukar, terima kasih. Ini sebagai penutup. Lalu ketika saya jalankan, nah ini ketika saya jalankan, pertama yang dicetak adalah tabel yang di awal, daftar jurusan dan harga, kemudian kode rute, kelas, dan harga. Ini yang pertama dicetak. Kemudian yang kedua, kita masukkan nama pembeli, gunakan nama saya, lalu enter. Kemudian jumlah pemesanan ini untuk bukan orangnya tapi total pemesanannya, bisa saja lebih dari 1 orang, saya pakai 2. Kemudian pembelian tiket ke 1. Nah di sini pembelian tiket ke 1, karena di sini ada saya memasukkan angka 2, jadi masuknya nanti ada 2 pembelian tiket. Jadi ini yang pertama, kemudian kode rute. Nah kode rute ini yang saya masukkan itu yang di sini, tabel di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kode rute saya masukkan 1, enter. Kemudian jumlah tiket yang dipesan untuk berapa orang, saya pilihkan 1, enter. Ini tanggalnya, tanggal kapan tiketnya ini, itu saya masukkan tanggal 9 bulan 1 2021. Kemudian tiket yang kedua kode rutenya saya menggunakan 2, 1 orang, tanggalnya juga sama, enter. Kemudian ini jumlah pembayaran, berapa uangnya, totalnya di sini kan 965.000, saya masukkan umpamanya 900.000. Jika saya enter, akan dicetak else, yaitu uang Anda kurang. Jadi saya kembali lagi ke sini, masukkan jumlah pembayaran lagi, dan diharuskan memasukkan uang yang sama dengan 965.000 atau lebih besar. Jadi saya masukkan 1 juta, enter. Nah sistem akan CLS, yaitu clear screen, akan mengubah tampilan dari program. Jadi di sini ada nota, nama pemesan, kemudian tanggalnya tadi, tanggal pemesanan, kemudian ini kelasnya, harga, jumlah, subtotal, dan ini pembayaran. Kemudian di perulangan terakhir ada 2 opsi. Yang pertama untuk opsi ke-1 untuk lanjut membeli, atau opsi 0 untuk selesai. Dan ketika saya masukkan opsi 0, maka akan dicetak seperti ini, penutup. Dan sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.